Jamaah mesti tahu ini masalah hadis Nuaim ini. Bapak polisi, Babinsa, Babin Kamtipmas juga mesti tahu. Jangan sampai ustadz ceramah dalam masjid, utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Ada yang kebetulan baru belajar, langsung dia berdiri, ustadz jangan bawa hadis Nuaim ke masjid ini. Kelahi antara ustadz sama jamaah. Datang Babinsa dan Babin Kamtipmas menjelaskan, tenang, 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 hadis Nuaim boleh diamalkan kalau cukup 5 syarat. Apa syaratnya Pak? Lupa saya. Bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah halal haram. Tidak ada riwayatnya yang kazab, penipu, pendusta, pembohong, masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadail amal, motivasi beramal, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Apa salahnya motivasi beramal? Dulu kita disuruh ke negeri Cina, sekarang nggak perlu karena Cinanya udah datang ke sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan hadis ini maka kita beramal 10 hari itu. Amalnya apa? Nabi tidak ada menyebutkan amalnya apa, tapi di antara amal yang banyak ini, amal yang paling afdal adalah puasa. Kenapa puasa amal paling afdal? Puasa amal yang paling minim riaknya. Kalau sholat riaknya besar. Abdul Somad masuk ke dalam masjid Jami Al-Ula, Allahu Akbar, Yasin wal Quranil Hakim, tegaknya lama. Kalau pas sholat dilihat orang, pas sholat di kamar kul huwallah 1 napas. Riaknya banyak. Haji paling banyak riaknya. Store ONH tahun 2024, berangkat 2040. Setiap hari ngomong, doakan ya, saya mau berangkat haji nih, doakan ya. Dari 2024 sampai ke 2040, 2039 meninggal. Riaknya besar. Tapi kalau puasa, orang tidak tahu kita puasa. Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa puasa itu amal yang paling afdal. Kenapa puasa amal yang paling hebat? Karena puasa meniru perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak menikah, Allah tidak punya istri, Allah tidak punya anak. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka puasa itu dinisbatkan kepada Allah. Apa kata Allah? As-saumu li, puasa itu untukku. Allah tidak berhajat kepada puasa. Tempat orang bersujud jami' artinya diambil dari kata Jumat, karena ada masjid yang tidak jami', masjid yang tidak ada sholat Jumatnya, cuma ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya masjid, tidak ada jami'nya. Sedangkan ini masjid jami', masjid yang ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan ada jami', ada Jumatnya. Al-ula artinya yang pertama, berdasarkan firman Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau pakai alif ula, tapi kalau pakai ain al-ula artinya tinggi. Jadi kedua-dua maknanya baik. Mudah-mudahan semua orang yang berwakaf, berkontribusi sehingga berdirinya masjid ini, pahala yang kita lakukan ini mengalir untuk mereka semua insyaallah. Pelajaran juga buat kita, kalau mereka sudah mendahului kita meninggal, mereka meninggalkan masjid, kita pun nanti kalau meninggal coba kita pikirkan apa yang akan kita tinggalkan. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Jangan sampai kita mati meninggalkan hutang. Kalau bisa kita meninggalkan masjid, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subuh ini kita akan mengkaji satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Sunan kalau satu sunnah, kalau dua sunnatan, kalau tiga sunan. Sunan artinya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disusun oleh ulama namanya Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi.
Tirmidzi nama kampung namanya Termes. Termes satu kampung perbatasan antara Uzbekistan dengan Afghanistan. Maka kita mengenalnya dengan Imam Tirmidzi. Banyak orang Indonesia mengambil nama ini. Di kampung saya saja banyak sekali Pak Tirmizi, Tarmizi, Tirmizi, Turmuzi. Tiga-tiganya betul. Tirmizi, Tarmizi, Turmuzi. Tiga-tiganya tidak ada yang salah. Karena memang kata Termes bisa dibaca dengan tiga versi. Tarmizi, Tirmizi, Turmuzi. Ini menunjukkan bahwa untuk menjadi ulama menyusun hadis tidak mesti orang Arab. Imam Abu Isa ibn Saurah At-Tirmidzi bukan orang Arab. Dia berasal dari Uzbekistan dan Afghanistan. Begitu juga dengan Imam Al-Bukhari. Bukhari dari kata Bukhara. Bukhara itu sekarang di Uzbekistan, bukan orang Arab. Namanya Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Bardisbah kakeknya yang kelima mu'allaf masuk Islam. Jadi kalau ada di antara kita yang merasa kecil hati, kami ini bukan orang Arab, kami ini bukan keturunan daripada Jazirah Arab, kami ini orang Kalimantan, orang Balikpapan, saya orang Sumatera, tapi kita semua diikat dengan satu ikatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La farqa bainal arabi wal ajam. Tak ada beda antara Arab dengan yang bukan Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara yang kulit putih dan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab. Dan Adam diciptakan dari tanah. Dari tanah, berjalan di atas tanah, akan mati masuk ke lubang tanah dan akan dimakan cacing tanah. Kalau kebetulan matinya di tanah. Kalau mati di laut, dimakan ikan hiu. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Abbas. Adat kita kalau menyebut nama sahabat Nabi, ujungnya taraddaw, memuji, mendoakan radhiyallahu anhu. Makanya kalau kita salat tarawih, Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Langsung keluar teh manis. Sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah sahabat Nabi, ayahnya pun Abbas sahabat Nabi. Maka keduanya kita sebut radhiyallahu anhuma. Dia mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Ma min ayyamin, tidak ada hari, al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah, beramal saleh pada hari-hari ini lebih dicintai Allah daripada hari-hari yang lain. Min hadhil ayyamil ashri, 10 hari. Yang dimaksud 10 hari ini adalah tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Zulhijjah. Sekarang kita pun sudah masuk pada bulan Zulqa'dah. Tidak lama lagi Zulqa'dah. Zu artinya punya, Qa'dah artinya duduk. Zulqa'dah punya duduk, bulan yang punya duduk. Kenapa disebut bulan ini bulan Zulqa'dah, bulan yang punya duduk? Karena panglima perang yang punya tombak, punya panah, punya baju besi, punya kuda, dia tidak akan perang, dia akan duduk. Zulqa'dah bulan yang wajib duduk, tidak boleh berperang, termasuk bulan haram untuk berperang. Inilah dia bulan Zulqa'dah. Yang tetap berperang di bulan Zulqa'dah ini sekarang dua. Yang pertama Ukraina, yang kedua Israel. Orang beriman bertemu dengan pembunuh bapaknya yang dulu pernah membunuh bapaknya, dia tidak akan berdiri untuk membalas, dia tetap duduk. Kenapa? Memuliakan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Yang pertama Zulqa'dah, kedua Zulhijjah, ketiga Muharram, yang keempat bulan Rajab. Tolong diingat baik-baik, ini akan keluar pada UAS, ujian akhir semester. Nah, bulan Zulqa'dah insyaallah berlalu,
dan amati kalender kapan tanggal 1 Zulhijjah, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari yang paling afdal untuk beramal 10 hari. Datang sahabat bertanya. Ini menunjukkan antara Nabi dengan sahabat itu tidak monoton, tidak Nabi saja yang ngomong, tapi ada dialog, ada tanya jawab. Sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, berperang melawan Yahudi mati? Walal jihadu fi sabilillah, berperang jihad fi sabilillah kalah dengan amal 10 hari ini. Makanya nanti jangan sampai kita tinggalkan amal 10 hari. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa beramal 10 hari itu nanti insyaallah. Andai tidak sampai umur kita di 10 hari awal Zulhijjah itu, insyaallah berniat dari sekarang, mati kita tetap dapat pahalanya. Innamal a'malu bin niat saya, ya Allah, kalau Engkau sampaikan di 10 hari itu, saya akan beramal soleh. Walal jihadu fisabilillah, berjihad fisabilillah kalah dengan amal 10 hari ini. Illa, kecuali rajulun, kalau ada seseorang kharaja binafsihi wa malihi, keluar dari rumah, dibawanya nyawanya, dibawanya hartanya, dia bawa kuda, walam yarji' min dzalika bisyai', dan dia tidak pulang. Kalau ada orang keluar dari rumah, dia bawa kudanya, dia bawa nyawanya, dia bawa hartanya, dia perang melawan Israel, mati dia, cuma itulah yang bisa mengalahkan amal 10 hari ini. Tapi kalau cuman perang, habis itu hidup, pulang lagi, kalah, masih hebat lagi amal yang 10 hari ini. Ini Ustadz ngomong begini, hadisnya sahih atau tidak sahih ini? Kata Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi, hadithun hasan, hadisnya hadis hasan. Hadis itu berapa Pak Ustadz? Hadis itu 3. Yang pertama sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Hadis sahih dengan hadis hasan tidak ada ikhtilaf antar ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Semua ulama ahlus sunnah wal jamaah menerima hadis ini. Yang ada perbedaan itu hadis dhaif. Hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan kalau masalah akidah, masalah dasar halal haram. Hadis dhaif tak bisa diamalkan. Tapi kalau hanya sekedar zikir, doa, fadail amal, boleh. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Hadis dhaif. Allahumma barik lana itu hadis dhaif. Terus yang sahih doa makan, bismillah. Makanya kalau ada orang yang begitu datang makanan langsung makan, itu 2 kemungkinan. Pertama, dia tidak mau mengamalkan hadis dhaif. Yang kedua, dia lapar betul. Ustaz tetap baca Allahumma barik lana, tetap saya baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kenapa? Karena hadis dhaif. Kata Imam Nawawi, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ijma' ulama boleh beramal dengan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah halal haram, tidak ada periwayatnya yang kazab, pendusta, pembohong, penipu, masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadail a'mal, ini baik. Untuk apa kami tahu masalah ini Pak Ustadz? Penting, jamaah mesti tahu ini masalah hadis dhaif ini. Bapak polisi, Babinsa, Babin Kamtipmas juga mesti tahu. Jangan sampai Ustadz ceramah dalam masjid, utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Ada yang kebetulan baru belajar, langsung dia berdiri, Ustadz jangan bawa hadis dhaif ke masjid ini. Kelahi antara Ustadz sama jamaah. Datang Babinsa dan Babin Kamtipmas menjelaskan, tenang, 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 hadis dhaif boleh diamalkan kalau cukup 5 syarat. Apa syaratnya Pak? Lupa saya. Bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah halal haram, tidak ada periwayatnya yang kazab, penipu, pendusta, pembohong, masih bernaung di bawah hadis sahih. Dan untuk fadail amal, motivasi beramal, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Apa salahnya motivasi beramal? Dulu kita disuruh ke negeri Cina, sekarang nggak perlu karena Cinanya udah datang ke sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan hadis ini, maka kita beramal 10 hari itu. Amalnya apa?
Nabi tidak ada menyebutkan amalnya apa, tapi di antara amal yang banyak ini, amal yang paling afdal adalah puasa. Kenapa puasa amal paling afdal? Puasa amal yang paling minim riaknya. Kalau sholat riaknya besar. Abdul Somad masuk ke dalam masjid Jami Al-Ula, Allahu Akbar, Yasin wal Quranil Hakim, tegaknya lama. Kalau pas sholat dilihat orang, pas sholat di kamar kul huwallah satu nafas. Riaknya banyak. Haji paling banyak riaknya. Store ONH tahun 2024, berangkat 2040. Setiap hari ngomong, doakan ya, saya mau berangkat haji nih, doakan ya. Dari 2024 sampai ke 2040, 2039 meninggal. Riaknya besar. Tapi kalau puasa, orang tidak tahu kita puasa. Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenapa puasa itu amal yang paling afdal. Kenapa puasa amal yang paling hebat? Karena puasa meniru perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak menikah, Allah tidak punya istri, Allah tidak punya anak. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka puasa itu dinisbatkan kepada Allah. Apa kata Allah? As-saumu li, puasa itu untukku. Allah tidak berhajat kepada puasa. Allah tidak perlu puasa kita. Allah tidak membutuhkan puasa. Lalu apa makna Allah mengatakan puasamu untukku? Ta'zim, karena Allah memuliakan ibadah puasa. Jadi nanti ibu-ibu yang kemarin punya hutang 7 hari, Ramadan kemarin ada hutang 7 hari, di Syawal mau diganti nggak jadi-jadi. Kenapa? Undangan halal bihalal terus. Syawal mau diganti nggak jadi-jadi. Kenapa? Dua kemungkinan. Kalau nggak bertamu atau didatangi tamu. Bertamu ke rumah orang sedang puasa, puasanya dibatalkan. Kenapa? Lauknya enak. Kita sedang puasa, datang tamu, nggak enak, nggak menghormati tamu, akhirnya nggak puasa. Nah, inilah kesempatan untuk mengganti puasa nanti di bulan Zulhijjah. Caranya, saya berniat puasa qadha. Cukup, niatnya itu saja. Perempuan yang mengganti puasanya tinggal Ramadan kemarin 1 sampai 9 Zulhijjah, niatnya niat puasa qadha, maka dia dapat 3. Pertama, qadhanya lunas. Kedua, dapat pahala puasa afdal awal Zulhijjah. Ketiga, kalau kebetulan hari Senin, dapat pahala puasa Senin. Kalau kebetulan hari Kamis, dapat pahala puasa Kamis. Pahalanya 3. Melaksanakan puasa awal Zulhijjah jatuh pada hari Senin, qadhanya lunas, Seninnya dapat, dan dapat pahala puasa awal bulan Zulhijjah. Ustaz Somad tadi menyebut ibu-ibu yang tinggal puasa. Betul, karena ibu tinggal 7 hari, rupanya suaminya tinggal 17 hari. Karena suami laki-laki tidak halangan, mohon maaf, tapi ternyata berat kerjanya, musafir, sakit, lupa mengqadha kesempatan di awal Zulhijjah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Inilah amal yang paling afdal. Saya nggak bisa puasa Pak Ustadz, kena gula akut, diabetes mellitus, kena penyakit mah akut, usus bolong, kena penyakit buah pinggang, na'udzubillah. Yang tidak sanggup puasa, nanti jangan bersedih, jangan berkecil hati, banyak-banyak sholat sunnah pagi. Sholat awal di waktu pagi namanya sholat sunat isyraq. Insya Allah kita akan laksanakan sholat sunat isyraq. Di Balikpapan maghribnya jam berapa? 6.15. 6.15. Nanti kita jam 6.15 sholat sunat isyraq. Saya sebetulnya tahu, pura-pura nanya aja supaya kita ingat, mudah cara ngingatnya. Jadi kalau maghrib 6.15, nanti kita sholatnya jam 6.15. Bukan jam 6.15 maghrib nanti, jam 6.15 sekarang. Jam 6.15 kita sholat. Jam 6.15. Kenapa?
Karena kalau kita tahu syuruk jam berapa, syuruk matahari terbit, lewatkan 12 menit, melihat matahari terbit lagi, nunggu matahari lewat 12 menit lagi. Kenapa tidak boleh sholat waktu matahari terbit? Karena waktu matahari terbit dipakai mereka dulu jahiliyah menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naha. Ini matahari, ini bumi terbit matahari. Waktu matahari terbit mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naha. Makanya tidak boleh sholat ketika matahari terbit, dikhawatirkan menyerupai tasyabuh dengan perbuatan orang musyrik jahiliyah. Apa pelajaran dari sini? Pelajaran bahwa orang musyrik jahiliyah bangun pagi sebelum matahari terbit. Makanya kalau ada orang sekarang bangun jam 8, itu lebih parah dari Abu Lahab dan Abu Jahal. Nanti di akhirat ketemu, kata Abu Lahab, aku aja bangun pagi, gitu dia. Kau lebih parah dari aku lagi, gitu. Kau masuk surga karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah cara ngingatnya. Ingat maghrib jam berapa? Maghrib jam 6.15. Salat sunat Isyraq jam 6.15. Syaratnya 3. Man shalla subha fi jama'atin, salat subuhnya berjamaah di masjid. Summa qa'ada yazkurullah, duduk. Habis salat duduk. Kalau ada pengajian, dengar pengajian. Kalau tidak ada pengajian, baca Quran. Tak bisa baca Quran, zikir. Tak bisa zikir, mati aja. Tunggu. Mati itu maksudnya tidur. Duduk. Kalau duduk wudhu tidak batal Pak Ustadz. Kalau duduk tidak batal walaupun ngences dan berbunyi. Enggak batal. Dengan syarat jangan bersandar. Tapi kalau bersandar dia batal. Kenapa kalau bersandar batal? Karena orang yang tidak bersandar itu bertumpu di bawah, lubang anginnya rapat, nggak akan keluar. Tapi kalau dia bersandar, maka tidak bertumpu, terjadi kebocoran gas kecil. Dia tidak mencium, kawan pingsan. Begitu juga kalau telungkup ke depan, terbuka dia, atau ke belakang. Makanya kalau orang naik mobil, saya naik mobil dari penginapan ke masjid, tertidur saya, batal. Kenapa? Karena bersandar. Tapi kalau tidak bersandar, tak batal. Tapi kalau di mobil payah nggak bersandar, pasti bersandar. Tadi Ustadz kesini kok enggak uduk, saya nggak tidur. Di jalan tadi saya nggak tidur. Berat juga mata saya lawan tak tidur. Sampai sini makanya sholat sunat. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari, 3 syarat. Sholat sunat Isyraq 2 rakaat. Pahalanya kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah, tamah, sempurna. Makanya nanti kita akan sholat sunat Isyraq 2 rakaat. 6.15 kita sholat sunat Isyraq. Usolli sunnatal Isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Ketika bapak ibu semua sedang sholat sunat Isyraq, saat itulah saya pulang dari belakang. Makanya tadi kami nanya-nanya, mana jalan pulang sini? Oh, udah. Mobil sudah disiapkan standby. Nah, ini sholat sunat yang pertama. Lalu sholat duha di mana Pak Ustadz? Sholat duha waktunya panjang, dari mulai 6.15 sampai 10 menit menjelang azan zuhur. Zuhur sekarang di Balikpapan jam berapa? 12.10, 12.13. Jam 12 lewat 3, jam 12 pas sudah mulai tidak lagi boleh sholat. Kenapa? Karena orang kafir musyrik jahiliyah beribadah 3 kali. Ketika terbit matahari, tergelincir matahari, tenggelam matahari. Maka 3 waktu ini kita tidak boleh sholat. Habis subuh, menjelang zuhur, dan habis asar tak boleh sholat. Kenapa? Karena dikhawatirkan menyerupai jahiliyah. Apa pelajaran dari sini? Sejahat-jahatnya jahiliyah masih beribadah 3 kali. Makanya kalau ada suami ibu cuman sholat Jumat, apalagi Idul Adha, lebih parah dari Abu Lahab, Abu Jahal. Mudah-mudahan saudara kita yang belum sholat dibukakan pintu hidayah untuk sholat. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sholat duha itu bedanya dengan sholat sunan Isyraq. Kalau sholat subuhnya berjamaah di masjid, tidak keluar masjid habis sholat subuh sampai terbit matahari, namanya Isyraq.
Tapi kalau sholatnya di rumah, tidak ke masjid, hari libur, tidak berzikir, habis itu dia sholat, namanya sholat duha. Jangan karena nunggu jam 9 lalu tidak sholat di rumah. Berangkat kerja jam 7 ke kantor, sampai di kantor orang ngantri panjang. Pas ditanya, kenapa kamu ngantri panjang? Pegawainya sedang sholat duha, makan duit haram. Pegawai, PNS, ASN, BUMN, pelayan masyarakat, ngurus orang banyak, sholat duha di musola. Salah, karena kamu dibayar setiap menit pakai duit rakyat, APBD, APBN. Maka sholat duhanya di rumah sebelum berangkat. Jam berapa berangkat? Jam 7, setengah 7 sudah bisa sholat duha 2 rakaat. Berangkat kerja, bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah. Ini kadang banyak juga pegawai ini izinnya ke kawan, nanti kalau ada yang nanya bilang kau sholat duha ya. Kalau ditanya, rupanya nyantai di warung kopi. Kau tadi katanya duha, iya duhanya 2 rakaat, di sini 20 rakaat. Jangan bermain-main dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena setiap menit, setiap detik hembusan napas kita akan dituntut di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Jadi Pak Ustadz kalau jam 11 masih bisa sholat duha, 11.30 masih bisa sholat duha, 12 kurang 15 masih bisa sholat duha, pagi, siang, agak siang sholat duha, dari zuhur ke asar tergantung. Masuk ke dalam masjid, idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid fala yajlis, jangan duduk, hatta yusolli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat tahiyatul masjid, sholat sunat isyraq, sholat sunat duha, sholat sunat awwabin, sholat sunat tahiyatul masjid. Sholat sunat ada yang terikat dengan waktu, tahajud malam tidak bisa digeser siang, duha pagi tidak bisa digeser petang. Tapi ada sholat sunat yang tidak terikat waktu kapanpun, sholat sunat hajat. Kebetulan lagi ada hajat, usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Apa hajatmu? Hajat saya Pak Ustadz, biar supaya dimudahkan Allah segala urusan. Mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan dunia, urusan akhirat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salat sunat. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjat, bangun, lawan kantuk, tahajud. Usolli sunnatat tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Tapi kalau bisa malam jangan langsung tahajud, salat sunat wudhu dulu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis sholat sunat tahajat, tutup dengan sholat sunat witir. Habis itu berzikir 3, istighfar, sholawat, la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sholawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Begitulah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah iman dan Islam. Hati kita yang sudah lembut ini, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati. Ketika kami sedang di masjid bersama jamaah, hati kami lembut mau beribadah. Ketika di luar masjid sendirian di tempat yang tak baik, bersama orang yang tak baik, di momen yang tak baik, di waktu yang tak baik, kita selalu ingin selalu bersama dengan orang baik, di tempat yang baik, di momen yang baik, beramal dengan yang baik, mati dalam keadaan baik. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il khatimah. Pak Ustadz, saya tidak sanggup puasa, sholat sunat, tidak sanggup banyak sholat sunat, banyak-banyak membaca Al-Quran. Al-Quran, cobalah tengok tiang-tiang masjid Jami' Al-Ulah, Al-Qurannya banyak, rapi. Kalau dilihat dari susunannya nampaknya Qurannya jarang dibaca. Rapi Quran. Kenapa rapi Quran? Karena mau acara tabligh akbar halal bihalal Ustadz Somad, maka disusun rapi, Quran bagus. Baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Kemarin sudah hatam Quran di bulan Ramadan,
Syawal jarang buka Quran. Ini momennya, Zulhijjah, hatamkan lagi Al-Quran. Satu hari satu juz. Kalau cuma satu juz kecil Pak Ustadz, kami di balik papan ini 3 juz. Juz mangga, juz melon, juz apel. Baca Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang-orang yang membaca Al-Quran. Pak Ustadz, ada orang yang ngomong ceramah katanya baca Quran kalau nggak tahu ya artinya nggak dapat pahala. Datang nenek-nenek umur 70 tahun nangis. Ustadz, saya dengar ada orang ceramah katanya kalau baca Quran nggak paham artinya nggak dapat pahala Pak Ustadz. Saya umur sudah 70 tahun baca Quran tuh nggak tahu artinya Pak Ustadz. Lalu saya bacakan ayat. Wa idza quri'al Quran, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, kamu dapat rahmat. Ada orang baca Quran, dengar baik-baik, diam, dapat rahmat. Dengar aja dapat rahmat nih, apalagi baca. Oh gitu ya Pak Ustadz. Ya, akhirnya senang dia, nggak jadi dia nangis. Kalau yang nanya 70, sesuaikan jawaban dengan orang yang datang nanya ke kita. Itu namanya fikih dakwah. Ini yang datang 70, orang sudah tidak bisa belajar lagi, dia baca Quran lalu nanya ke Ustadz Somad, Ustadz, kalau saya baca Quran nggak tahu pahalanya, katanya nggak tahu artinya, katanya nggak dapat pahala. Nggak dapat pahala, meninggal dia langsung. Mendengar aja baca Quran dapat pahala, apalagi membaca. Saya baca Quran tapi nggak lancar Pak Ustadz. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa likulli harfin asyru amsalha. Satu huruf dibalas 10. Alif lam mim 30. Yasin 20. Hitungan baca Quran itu bukan per kata, per huruf. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang tidak lancar baca Quran, itu pahalanya lebih banyak daripada yang lancar. Kalau lancar hurufnya sedikit, kalau tidak lancar alam nasyrah. Begitulah agama Islam ini memberikan kabar gembira. Basyiru, berikan kabar gembira. La tunafiru, jangan buat orang lari dari agama. Yassiru, berikan kemudahan. Wala tunafiru, jangan buat orang lari dari agama Allah. Jangan mempersulit orang, jangan membuat orang susah. Agama Islam agama yang mudah, tapi jangan dipermudah-mudah. Jangan gara-gara ini pesan Ustaz Somad, mudahkan. Datang orang mau ngaji, mau taubat. Saya berat sekali kalau sholat ini 5 waktu. Cukup satu saja, Jumat, cukup. Cukup apa? Cukup untuk masuk neraka jahanam. Nah, kita beribadah sesuai sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Mendengar dapat pahala, baca dapat pahala. Yang lebih bagus lagi kalau faham. Beli Al-Quran yang ada tajwidnya, ada merah, ada hijau, ada kuning, nun mati ketemu dengan qaf, min qablikum merah, nun mati ketemu dengan ba, mim ba'dismuhu Ahmad. Ini Qur'annya bagus, ada tajwidnya, ada terjemah perkataannya, ada asbabun nuzulnya, ada tafsirnya. Harganya cuma 150.000. Quran yang menjadi penghalang kita masuk neraka, yang menjadi dinding antara kita dengan neraka, cuma 150.000. Sementara sendal 500.000. Sekali pakai bawa ke masjid hilang. Malangnya nasib. Mudah-mudahan sendal saya tak hilang. Sholat kita ke masjid, membaca Al-Quran, duduk sementara azan berkumandang, bagus. Habis Quran. Pak Ustadz, baca Quran ini susah kami kalau kemana-mana bawa Quran. Download aplikasi Qoro'ah. Jangan sembarang aplikasi, nggak tahu kita entah siapa yang buat. Yang punya kawan jamaah kita, Qoro'ah. Sekarang ada lagi aplikasi, itu bisa langsung kita download. Dan kalau kita punya TV di rumah,
langsung di layar TV itu muncul ayat Al-Quran. Sambil duduk, baca Quran. Alhamdulillah Ustaz Somad, suami saya sejak ada aplikasi ini, saya lihat setiap dia nonton depan TV baca Quran terus. Tapi pas saya ada di situ Pak Ustaz, pas saya nggak ada, rupanya nonton bola juga Pak Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin canggih alat komunikasi, semakin mudah buat dosa, tapi semakin mudah juga untuk beramal soleh. Sekarang orang kemana-mana tinggal buka aplikasi Al-Quran, maka kita bisa baca Quran di mana-mana. Ada terjemahnya, ada suaranya, ada tahsinnya, ada tajwidnya. Maka ini memudahkan kita. Puasa, nggak sanggup puasa, sholat sunat. Nggak sanggup sholat sunat, sakit kaki, sakit lutut, baca Quran. Baca Quran pun nggak sanggup Pak Ustaz. Nengok Quran mata berkunang-kunang. Kadang-kadang titik banyak jadi 3. Tutup Quran. Jangan lagi buka Quran, tutup Quran, maka perbanyak zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tadi saya berzikir di Masjid Al-Ula pakai tasbih. Tasbihnya pakai kayu koka. Kata ulama, bagus bertasbih pakai kayu, karena kayu-kayu itu juga bertasbih. Kita bertasbih, kayunya bertasbih. Kalau pakai plastik, plastik tak bertasbih. Bukan berarti salah. Ini bukan cerita masalah salah nggak salah. Bagus. Saya Pak Ustadz payah kalau megang-megang tasbih Pak Ustadz. Saya tasbihnya digital, pasang ke jempol, dipetik. Bagus, nggak salah, tapi pelan-pelan. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ini saya tengok banyak orang zikir cepat sekali. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 5 zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Pelan-pelan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jangan karena mau ngejar 100 cepatnya 120. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Man lazimal istighfar. Siapa yang memperbanyak istighfar, 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 3 keutamaannya. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Segala kesempitan hidupnya dapat solusi jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Segala kesempitannya diberikan kelapangan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Pelan-pelan beristighfar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lidah, thaqilatani fil mizan, berat pada mizan timbangan amal, habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Tapi yang paling afdal di antara semuanya, afdalul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya zikirnya nggak mau kuat-kuat Pak Ustadz, mengganggu teman. Zikir yang pelan itu ada dalilnya Pak Ustaz? Ada. Mana dalilnya? Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Tadi Ustaz zikir kuat ada dalilnya, yang kuat juga ada dalilnya. Mana dalilnya? Allahu akbar, Allahu akbar. Ketika
takbir dikumandangkan, maka setan lari, wa alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Hadisnya hadis sahih. Itulah mengapa disuruh orang zikir kuat untuk mengusir setan. Makanya kalau ada orang kerasukan setan, itu tahlilnya mesti kuat. Ada orang kerasukan setan, tahlil pelan. Kata setan, aku nggak dengar tahu, kata setan. Kalau orang kerasukan setan, kita baca ayatnya mesti kuat. La ilaha illallah. La di setannya. Pernah Ustadz meruqyah orang? Pernah. Ada orang kerasukan setan. Saya tengok di situ yang baca pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya mau setannya keluar. Enak kata setan. Saya disuruh baca, saya bacakan langsung ke telinga sebelah kanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sadar dia, sehat. Nggak tahu entah karena dia terkejut, Allahu a'lam. Mending sadar dia keluar. Ngana tahu. Ini hari ini Bapak Ibu boleh tersenyum, bisa saja terjadi. Pulang dari sini Bapak kesambet. Langsung Ibu bacakan. Langsung Ibu praktekkan yang tadi langsung. Enggak juga mempan, ambil panci dari belakang, kepala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling ringan adalah zikir. Ya Rasulullah, ajarkan aku amal yang paling ringan tapi paling hebat. Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka, lidahmu ratbun, basah bidzikrillah. Yang paling berat nanti waktu mau mati, menggerakkan kelopak mata, berat. Makanya tidak ada orang mati kelopak matanya bergerak. Semua orang yang sudah mati itu kelopak matanya terbuka dan ditutupkan orang lain. Menggerakkan kelopak mata berat. Orang kalau sudah mau mati, jangankan menggerakkan tangan, menggerakkan bibir berat. Allah tahu. Itu makanya sakratul maut orang mati, la ilaha illallah, tidak perlu menggerakkan bibir. Kalau menyebut nama masjid ini bergerak bibir. Masjid Jami Al-Ula. Tapi kalau la ilaha illallah, bibir tidak mesti bergerak, cukup lidah. La ilaha illallah. Mati. Menyebut nama Abdul Somad, mulut mesti bergerak. Abdul Somad. Tapi kalau menyebut la ilaha illallah, karena berat waktu sakratul maut, cukup lidah saja. La ilaha illallah. Orang yang selalu berzikir la ilaha illallah, insya Allah waktu matinya juga nanti kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah. Ibu kalau mau latihan-latihan bisa besok subuh. Besok subuh bangunkan bapak 3 kali, kalau nggak bangun bisikkan la ilaha illallah. Gimana? Ibu siap? Nah, hati-hati kalian Pak. Mereka sudah siap. Kematian yang paling indah adalah saat yang membisikkan ke telinga kita adalah orang yang terkasih dan tersayang. So sweet, Besti. Di saat dulu dia lahir, kita yang membisikkan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Dia jugalah nanti yang akan membisikkan ke telinga kita saat kita akan sakaratul maut. Anak-anak kita, mudah-mudahan anak-anak kita ini nanti ingat. Jangan sampai waktu kita sakit ditelepon sama tetangga, bapak kau sakit, sebentar lagi meeting. Telepon anak kedua, ayah kau mau sakaratul maut, sebentar lagi mancing. Anak-anak kita insya Allah akan datang. Mereka yang membisikkan, satu membacakan Yasin, satu membisikkan la ilaha illallah. Itulah kematian yang paling indah. Jangan sampai kita mati di tengah keramaian, kota ramai hiruk pikuk, kita mati sendirian di ruang ICU, siapapun tak ada. Setelah kita mati 2 hari, barulah datang menantu sama anak kita, sama cucu-cucu kita, pakai baju hitam, sepatu hitam, man in black. Saat itu tak ada gunanya lagi. Begitu mereka sampai ke kuburan kita, bukannya baca Yasin, malah selfie semuanya. Selfie. Habis itu mereka pun update status, sudah meninggal. Amin, 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 amin. Kita mau semuanya anak-anak kita saat kita sakit mereka bacakan Yasin, saat kita sakratul maut mereka mentalqinkan
mereka yang mengkafankan, mereka memandikan, mereka menyolatkan, mereka menguburkan, mereka mendoakan. Itulah anak-anak yang hari ini kita bawa. Ada anak kecil, tengok, Masya Allah, anak kecil, anak kecil, anak kecil, anak kecil. Semua, kenapa Ustaz semangat sekarang ini? Saya semangat ini kan ada anak kecil. Kalau tua-tua semua, saya tak semangat. Ustaz janganlah ngomong gitu Pak Ustaz, kami yang tua ini tersinggung. Mendengar pengajian Ustaz Somad itu kuncinya satu, jangan tersinggung. Karena beberapa jamaah tersinggung, pulang meninggal. Saya sekarang ini tidak ada melihat orang tua. Ini yang saya lihat anak-anak muda semua. Karena kalau orang sholat berjamaah subuh, itu tanda dia anak muda. Tapi suami saya sudah tua Pak Ustaz. Dia sebenarnya tidak tua Bu. Dia adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Casingnya aja yang 80, signalnya 18. Tapi kalau dia tidur sampai jam 8 nggak bangun, walaupun anak muda, itu adalah orang jompo. Muda tidak muda, lihat bagaimana dia ke masjid. Orang kalau ke masjid badannya sehat, otaknya sehat, pikirannya sehat, hatinya sehat. Kenapa? Karena dia berjalan kaki. Langkahkan kaki Anda 500 langkah sehari sebelum terkena osteoporosis. Bapak-bapak kemari sehat semua. Kenapa? Jalan kaki. Enggak Pak Ustaz, kami tadi naik sepeda motor. Setiap tetes bensinnya akan dibalas pahala oleh Allah SWT. Enggak Pak Ustaz, saya pakai solar. Setiap tetes solarnya akan dibalas. Saya pakai Dexlite Pak Ustaz. Payah kali lah tausiahnya. Tidak ada yang sia-sia. Semua amal kebaikan kita dibalas Allah, kebaikan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya nggak bisa puasa. Sholat sunat juga nggak bisa tegak lama. Baca Quran juga nggak bisa Pak Ustadz. Berkunang-kunang, hitam. Zikir, pejamkan mata zikir. Zikir pun nggak bisa Pak Ustadz. Ada sungai dekat sini. Laut, mantap, afdol. Maksudnya Pak Ustaz, ya apa lagi gunanya hidup? Campakkanlah ke laut. Udah lama ikan hiu itu merindukan dia. Ikan hiu itu dari tengah laut udah lama nengok dia. Hai brownies, gitu. Membuat macet balik papan aja. Buat semak dunia ini aja. Kasar sekali Ustaz Somad, bukan kasar. Supaya kita ini hidupnya lebih bermakna. Mudah-mudahan kita semua bisa mengisi 10 hari itu nanti insyaallah. Amin ya rabbal. Tapi di antara 10 hari itu yang paling hebat hari yang ke-9. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 paling the best, paling mantap. Kenapa? Yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata. Puasa tanggal 9 menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jangan lupa, malam tanggal 9 sebelum tidur malam, usahakan mengingatkan teman, kawan, sahabat semua. Kalau bisa jam 4 itu bangunkan mereka untuk makan sahur semua. Bro, makan sahur. Bro, makan sahur. Bro, makan sahur. Habis itu dia pun tidur. Besok pagi ketemu semua orang puasa, dia tidak. Kau tadi malam yang bangunkan sahur kan? Iya. Kau nggak puasa? Aku hanya menunjukkan kepada kebaikan. Atamuruna nasa bil birri. Apakah kau menyuruh orang buat baik? Wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Hanya nyuruh orang buat baik, tidak melakukan perbuatan baik, dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan indallah. Murka yang paling hebat, paling dahsyat. Antaqulu ma la taf'alun, hanya ngomong tapi tidak mengamalkan. Doakan supaya Abdul Somad yang ceramah ini mengamalkan isi ceramahnya. Amin. Tanggal 9, jangan sampai tidak. Jadi Pak Ustadz, kalau tanggal 9 itu nanti kami puasa, niat ibu puasa qadha. Saya niat puasa qadha tanggal 9, qadhanya lunas, dapat pahala puasa tanggal 9, dapat pahala puasa Senin Kamis kalau kebetulan jatuh hari Senin atau hari Kamis, dan dapat pahala puasa 10 hari di bulan Zulhijjah. Tanggal 10? Tanggal 10 tidak ada lagi puasa. Tanggal 10 puasa haram.
ada 5 hari haram puasa. Pertama 1 Syawal, kedua 10 Zulhijjah, ketiga 11, 12, 13 hari tasyrik itu haram puasa. Kenapa? Karena 5 hari ini hari makan. Hari raya itu makan. Gak boleh orang hari raya perutnya lapar. Makan, makan, makan. Saya diet Pak Ustadz, paksa makan. Gak ada diet-diet, makan aja. Saya nggak bisa makan kambing Pak Ustadz. Kambing ini mengandung kolesterol. Ini kan pembodohan. Sejak kapan kambing mengandung kolesterol? Kambing itu mengandung anak kambing. Kambing mengandung kolesterol. Saya kalau disuguhkan makanan semua, belum pernah saya kalau ditanya sama jamaah, Ustadz sudah ada pantang? Ada Pak. Pantang apa? 1. Apa? Pantang dekat. Asal dekat, sikat. Nah ada. Kalaulah makanan itu berbahaya, sudah lama saya mati. Setiap jamaah memberikan makanan, pasti makanan terbaik, the best, high quality, itu diberikan ke Ustadz. Biar supaya apa? Ustadz itu cepat mati. Tidak ada. Sehat. Saya, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Ketua DPRD, makan kepiting, cumi, semua makanan berkolesterol semua. Nggak ada yang berani makan. Saya makan sampai sekarang hidup. Malah yang nahan mati duluan. Pak Ustadz berani makan. Saya bilang kita baca doanya Pak. Apa doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan nama Allah, kusebut namamu ya Allah. Kalau sudah kusebut namamu, tidak ada satupun yang bisa menimbulkan mudarat fil ardi, di bumi maupun di langit. Semua makhluk yang di bumi, di langit tak bisa memudaratkan. Bismillah. Nanti kalau saya kumat Pak Ustadz, saya nggak tanggung jawab. Yang penting jangan banyak makanan itu tidak berbahaya. Saya berani ngomong gini, saya tanya dokter duluan. Kawan saya kan banyak dokter. Kata Pak Dokter, Ustadz makan aja. Yang penting jangan banyak-banyak. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Yang bahaya itu berlebih-lebihan. Makan secukupnya aja. Saya cukup Pak Ustadz, cukup agak 3 minggu. Secukupnya menurut tubuh kita. Kalau sudah lebih dari keperluan tubuh kita, itulah yang akan menjadi penyakit insya Allah. Akhirnya sampai juga jam 6.20. Itu maka dari tadi saya ingat. Ini perlu ditiru Masjid Jami Al-Ula, memasang jam di 2 tiang. Ini bagus. Supaya apa? Supaya khotib Jumat nggak kebingungan waktunya. Di beberapa masjid saya khutbah itu nggak ada jamnya, sehingga bingung kita. Nah ini bagus. Nah, jadi nengok langsung. Jadi khotib itu lihat, jamaah sekalian, marilah kita tengok selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan istiqomah iman.